Saudara, konflik di Timur Tengah masih memanas. Iran dan Oman mematangkan kesepakatan rute pelayaran baru di Selat Hormuz tanpa melibatkan AS. Sementara AS terus mengklaim Teheran kian menghubungi Washington agar tidak adanya serangan. Lalu benarkah Iran sepenuhnya bersepakat dengan Oman soal Hormuz? Bagaimana dengan nasib AS? Kita akan bahas bersama dosen hubungan internasional Universitas 11 Maret Surakarta Septianto Galan Prakoso. Selamat pagi Mas Galan. Selamat pagi Mbak Okta. Ya, Mas Galan, kalau dilihat saat ini seberapa realistis klaimnya Iran dan Oman sepakat dalam mengelola jalur vital tanpa intervensi AS? Untuk klaim dari Iran dan Oman, ini sangat realistis dan memang kemajuan terbaru dari pembicaraan dua negara itu sudah menetapkan teknisnya seperti apa. Jadi karena isunya kan sekarang Selat Hormuz ya, nanti kapal yang kemudian akan masuk ke Teluk Persia untuk mengambil minyak dan gas dari Qatar, dari Kuwait, dari berbagai instalasi ini ya minyak dan gas di Teluk Persia itu harus masuk via sisi Iran dulu. Jadi di utara begitu kan, mepet ke Pulau Qasim, pulau-pulau yang di perairan Iran begitu, kemudian baru bisa masuk Teluk Persia. Sedangkan ketika mereka akan keluar ke jalur pelayaran internasional ke Laut Arab begitu ya, mereka akan dipandu untuk menyusuri perairan dekat Oman gitu ya, jadi di lepas pantainya Oman sehingga ke selatan. Jadi masuknya dari utara mepet Iran, keluarnya ke Laut Arab itu mepet Oman. Itu teknis yang akan dilakukan seperti itu. Dan skema ini akan dilakukan 60 hari ke depan tanpa tol, tanpa tarif, meskipun tadi sudah dinyatakan juga di materi sebelumnya bahwa tidak akan senormal dulu, belum akan senormal dulu. Bahkan penerbangan terbaru kemarin itu cuma 8 kapal. Kemarin tuh mohon maaf, Rabu itu cuma 8 kapal, masih sangat-sangat dibatasi. Biasanya itu bisa sampai 140-150 kapal per hari. Ini sebelum perang ya, sekarang cuma belasan begitu. Nah ini akan dicoba untuk kemudian bisa menjadi salah satu solusi sementara untuk jalur pelayaran global dan distribusi komoditas minyak dan gas dari Teluk Persia sendiri. Hambatan terbesar tentunya adalah blokade Amerika Serikat ya, blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, di mana banyak kapal induk, kapal destroyer yang kemudian menutup atau menghalau kapal-kapal yang akan masuki Selat Hormuz ke Teluk Persia, seperti itu Mbak Okta. Oke, Mas Galan, tapi kalau dilihat gini, ini kan memang jadi solusi sementara, tapi apakah adanya kesepakatan antara Iran dan Oman ini memang bisa dikatakan untuk menjamin keamanan di Selat Hormuz atau justru ini untuk menciptakan legitimasi baru atas kontrol Iran itu sendiri? Baik, ini yang kita harus garis bawah ya, sesuatu yang sebenarnya menarik kalau kita melihat ke awal kan sebelum perang tidak ada yang namanya tarif, tol, pengawasan, bagi ranjau begitu ya. Jadi orang lewat aja, kapal lewat aja. Tapi karena kemudian ulah dari agresor begitu, pada akhirnya saat ini situasinya menjadi demikian, sehingga ada emosi untuk kemudian Iran juga harus memiliki kontrol di Selat Hormuz, entah itu parsial, entah itu dalam beberapa bagian dan seterusnya. Nah, Iran sendiri sudah menyatakan bahwa kondisi Selat Hormuz, kondisi seperti ini, status quo ini mungkin tidak akan bisa kembali seperti sebelum perang, gitu ya. Karena adanya ancaman dari pihak tertentu. Jadi kalau dibilang itu juga establishing control, sebenarnya nggak sepenuhnya, tapi hanya demi menjaga keamanan nasional Iran, pastinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga untuk menghindari presiden bahwa kemudian seolah-olah perang yang menghabiskan biaya, kemudian menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerugian, itu kemudian terus resolusinya adalah ya udah kembali seperti dulu aja sebelum perang. Ini kan tidak masuk akal ya dalam konteks logika begitu. Oleh karenanya Iran dalam hal ini pasti ingin melihat bahwa ya kita harus gaining something, ada interest juga yang kemudian harus didapatkan keuntungan dari hal tersebut, di mana tadi parsiali dengan Oman perairan untuk akses untuk masuk ke Teluk Persia itu paling tidak bisa diobserve, bisa dimaintain juga oleh Iran, seperti itu. Oke, Mas Galan, di situasi saling ancam begitu bisa dikatakan demikian, Iran kan juga mengatakan sempat menerima teks dari AS namun tidak direspon. Artinya bisa dikatakan begini nggak, kesepakatannya jadi kian jauh nih, bukan ke arah negosiasi tapi justru perangnya semakin memanas begitu. Ini juga menjadi satu underlining problem yang kemudian selalu looming begitu, selalu ada ketika salah satu pihak saling klaim kalau kami sudah menghubungi tapi nggak direspon, makanya kami nyerang lagi, misalnya seperti dari Trump gitu ya. Iran juga ngomong ini kami berundingnya cuma dengan Oman, nggak dengan Amerika, mereka nggak terlibat. Nah ini sebenarnya juga sudah dinyatakan oleh Bagher Ghalibaf sebagai juru bicara parlemennya Iran bahwa apa yang dilakukan Trump itu adalah
teater diplomasi gitu ya. Jadi teater diplomasi yang diulang-ulang. Selalu mereka mengatakan kami itu sudah mau nyerang, tapi karena ditelepon kami berhenti. Kita sudah persiapkan artileri banyak, rudal kami tidak menipis seperti yang diberitakan media. Kita mau serang, tapi karena saya nggak mau bunuh orang, jadi saya berhenti. Ini sesuatu yang selalu ulang-ulang oleh Trump, dan oleh karenanya ketika ada telepon yang kemudian memang lakukan oleh Amerika ke pihak Iran sendiri, ya mereka tidak akan kemudian langsung menanggapi itu secara terburu-buru dan memilih untuk menyelesaikan bagian perundingan dengan Oman terlebih dahulu, karena isu yang paling penting kan Selat Hormuz dan ini akses kepada distribusi komoditas minyak dan gas dunia ini, sehingga saya kira itu langkah yang cukup cukup smart juga dan pastinya sangat wajar dilakukan oleh Iran untuk tidak kemudian melibatkan pihak yang mungkin justru malah akan semakin menghambat perjanjian perundingan. Kalau untuk broader issues di mana ini nanti bisa menghambat perjanjian damai secara package ya, secara general dari konflik Iran AS ya sendiri, iya, karena kita berusaha, mungkin mereka melihat dari segi untuk meresolusi atau menyelesaikan isu terkait Selat Hormuz dulu, seperti itu. Oke, jadi memang harus step by step artinya untuk penyelesaian di wilayah kawasan. Mas Galan juga menarik, kemarin kan juga ada pernyataan dari Trump soal AS ini siapkan serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Ini tuh bisa dikatakan jadi strategi deterrence atau penolakan atau justru masuk diplomasi yang berbahaya sih di antara kedua belah pihak ini? Lebih ke diplomasi berbahaya. Karena ya kita ini aja lah, kita hitung-hitungan aja langsung ya. Kalau misalnya kemudian ada serangan besar, itu masif begitu, dan mungkin ada land troops ya yang kemudian mendarat di Iran, kemudian langsung seperti perang Irak dulu misalnya, itu tentunya kerugian akan semakin bertambah di pihak AS karena mereka yang menjadi pihak yang aktif menyerang, agresor begitu. Di sisi lain Iran hanya bertahan dan mereka selalu siap bertahan, bahkan detik ketika tidak ada ancaman nyata pun mereka sudah standby begitu kan. Nah, sehingga apa yang dilakukan Trump, kalau betul itu akan dilakukan, itu sesuatu yang sebenarnya tidak menguntungkan sama sekali. Justru simpati pada dia makin turun, kemudian baik di dalam dan luar negeri, dan kemudian juga memperlama atau memperpanjang krisis yang terjadi, harga minyak yang tidak stabil, dan juga bagaimana kita melihat trust kepada Amerika juga akan semakin turun, sehingga ini diplomasi yang berbahaya. Betul, kalau mengutip Bagir Ghalibaf, ini teater diplomasinya Trump ini sudah semakin tidak terkontrol begitu, karena orang ada yang mau niat untuk menyelesaikan konflik berunding baik-baik dengan Oman gitu, tiba-tiba malah ada omong-omong seperti itu kan menjadi sesuatu yang cukup destruktif ya, cukup mengganggu lah terkait prospek perdamaian yang nantinya akan bisa terwujud. Oke, semakin rumit. Lantas Mas Galan melihat AS yang seringkali mengklaim Teheran minta komunikasi dengan AS soal serangan, ini sebetulnya seberapa mungkin ada komunikasi di balik layar yang bisa dikatakan ya ini bisa mencapai kesepakatan begitu, bisa saling win-win antara Iran dengan Amerika Serikat? Ya, ini juga menjadi satu pola yang kebetulan mungkin bisa dibaca, kami kebetulan mengikuti. Jadi kalau ada komentar terkait hal ini, terkait perundingan, terkait negosiasi, ada negosiasi yang mungkin di balik layar itu juga terjadi, itu pasti terjadi. Pasti ada semacam mungkin mini talk seperti itu, atau kemudian ada korespondensi tertentu yang dikirimkan oleh baik dari perwakilan diplomasi AS maupun Iran. Nah, cuma untuk bisa menyelacak itu, pola yang harus kita baca, justru jangan lihat Trump-nya. Karena kalau kita lihat Trump, terkadang ya entah ngomongnya sangat kontroversial hanya demi menyenangkan konstituennya di dalam negeri begitu, atau pihak tertentu. Tapi kalau kita melihat pernyataan yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya yang mungkin lebih directly involved dalam proses perundingan daripada Trump, seperti J.D. Vance itu ya, Wakil Presiden, kemudian ada Marco Rubio dan seterusnya, itu kan kita bisa melihat bahwa ada semacam progres atau kemudian analisis yang dilakukan juga oleh Amerika Serikat bagaimana untuk exit strategi yang dimiliki Amerika saat ini. Tapi hal tersebut tidak akan muncul dengan jelas atau belum akan kelihatan dengan nyata begitu selama Amerika sendiri juga belum securing kepentingan mereka, belum securing national interest mereka, belum mendapatkan apa yang mereka ingin. Kalau tiba-tiba kemudian damai, clear, Hormuz clear, nggak ada serang, kita tarik pasukan, Amerika nggak dapat apa-apa, ya kelihatannya kan kalah kan, jadi jelek kan citranya. Mungkin mereka akan mengusahakan satu dua hal di mana Amerika bisa mengklaim kalau mereka terlibat dan mendapatkan sesuatu yang lebih dari proses perundingan yang berlangsung seperti itu. Oke, Mas Galan, ada nggak Mas Galan melihat resiko miscalculation gitu atau hitung-hitungannya yang salah antara kedua belah pihak kalau misalnya sama-sama mengandalkan dengan ancaman militer sebagai instrumen diplomasi itu? Jelas itu sebenarnya sesuatu yang sangat
sangat problematik begitu, sangat-sangat problematik dalam konteks ini kan membuat trust, membuat kepercayaan antar pihak, antar beligeran, pihak yang berperang ini menjadi turun gitu kan satu sama lain, di mana ancaman militer itu pasti akan membuat prospek atau mungkin proyeksi perdamaian yang kemudian bisa diwujudkan setelah perundingan itu menjadi turun drastis. Lah, kenapa saya harus tanda tangan MOU kalau pada akhirnya tembak-tembakan lagi seperti kemarin kan, MOU Islamabad sepakatnya 30 hari kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya, 20 hari udah tembak-tembakan. Ini kan jadi distrust gitu kan dari Iran ke AS gitu kan kepada pihak yang kemudian mengajak berunding, tapi seperti itu. Sehingga apa yang harusnya bisa dilakukan adalah memberikan ruang lebih banyak, memberikan waktu lebih longgar begitu dan efisien kepada pihak yang kemudian bersedia menengahi dengan seefisien atau seefektif mungkin. Dalam hal ini kita sekarang melihat Oman. Jadi mereka berusaha untuk memparsiali, karena Oman juga punya kepentingan di Selat Hormuz. Itu pelayaran juga mepet kami, kalau ada tembak-tembakan di sebelah kami juga serem gitu kan. Akhirnya Oman kemudian mungkin juga disetujui oleh Iran karena sama-sama negara tetangga yang memiliki akses ke Selat Hormuz, menjadi pihak yang kemudian membuka kunci gembok yang sangat rumit ini. Kalau kemudian isu Hormuz ini bisa selesai dan kemudian pada akhirnya nanti Amerika menyepakati blokadenya untuk dikurangi atau bahkan langsung hilang begitu ya, ditarik begitu, ini menjadi satu yang progresif begitu kan. Maka memang tadi kunci dari, sudah sempat kenyataan Mbak Uta juga, kunci dari kerutan yang terjadi di resolusi perang dan konflik di Timur Tengah sekarang ini mungkin adalah memang kita harus bisa melihat secara step by step. Jadi mereka harus menyelesaikannya Selat Hormuz dulu, setelah itu baru nanti bagaimana misalnya isu nuklirnya Iran. Kalau si Amerika pengen memaksakan itu, Iran juga kemudian mendapatkan haknya terkait pembebasan asetnya yang dibekukan dan sebagainya, seperti itu. Oke, antara dua belah pihak ini harus bisa sama-sama menahan diri. Kemudian tadi juga bisa dikatakan harus bisa memberikan waktu kepada pihak yang ingin menengahi. Lantas Mas Galan, apa pesan utama yang ingin disampaikan Teheran kepada dunia internasional dengan mempublikasikan bahwa mereka bisa nih mengontrol jalur vital perdagangan dunia bersama dengan Oman tanpa campur tangan Amerika Serikat? Ya, pesan utama yang disampaikan adalah sebenarnya kalau mau pakai bahasa yang simpel ya, bahasa yang bahasa casual aja. Jadi Iran tuh bikin ngomong kalau ya itu kami itu nggak bikin masalah itu loh, kami itu bukan tukang buat onar, masalahnya bukan di kami. Tapi kalau ada orang yang kemudian provokasi atau kemudian memprakarsai sesuatu masalah yang ada di Timur Tengah, bisa dipastikan bukan kami, bukan Iran. Dan oleh karenanya, karena ada pihak luar yang kemudian membuat masalah itu, kami akan kemudian menerapkan standar kami juga, keamanan yang kemudian nanti bisa dilakukan di perairan Hormuz yang di pihak Iran. Dan pesan ini saya kira sudah clear, sudah jelas, karena menarik ketika kita ikuti perundingan dengan Oman kemarin ya, 2 hari ke belakang itu ya, harga minyak di indeks Brent itu, harga minyak internasional itu sudah cukup stabil, fluktuasinya tidak terlalu yang kemarin kan sempat dari 80 ke 100, 90, 70, 100 lagi karena ada tembak-tembakan dan drone dan sebagainya itu. Sekarang terakhir kemarin ke 80-an, 82 dolar. 80-92 dolar, dan itu meskipun belum sampai ke titik ya 60 sekian atau 70 sekian seperti era sebelum perang, ini menandakan adanya respon pasar yang cukup positif kalau melihat ada pergerakan, ada progres terkait perdamaian di kawasan gitu kan. Nah, pembicaraan dengan Oman sendiri ini juga menyatakan kepada dunia gitu kan, bahwa Iran ini aktif loh mencari solusi, mencari pemecahan permasalahan. Mana Amerika kemudian misalnya langsung mengkontak Oman atau mengkontak negara lain untuk memanage Selat Hormuz seperti ini. Ya di luar perundingan yang kemarin menjadi MOU itu tidak ada langkah konkret sama sekali dari Amerika. Sebaliknya Iran justru yang kemudian melihat ini sebagai sesuatu yang harus segera diselesaikan sebagai isu utama, dan kalau dia bisa kemudian menyepakati dengan Oman gitu kan, berarti Amerika jadi obsolete. Amerika menjadi variabel yang ya berarti memang cuma ganggu doang begitu dari luar. Oleh karenanya ini saya kira merupakan langkah yang sangat sangat baik begitu, sangat progresif dari Iran, dan semoga ini tidak hanya temporer. Jadi ketika nanti sudah disepakati mekanismenya seperti apa, bisa dituju semua, meskipun sampai saat ini masih ada beberapa mungkin protes atau mungkin revisi yang bisa terjadi, karena kemarin juga ada pembicaraan terkait akan ada tarif yang diaplikasikan. Kalau masuk via Iran itu 5%, kalau keluar via Oman itu 3%, tapi itu masih belum
disepakati secara final banget begitu, dan masih ada keberatan dari International Maritime Organization sebagai organisasi pelayaran dunia yang kemudian memanage bagaimana kapal-kapal dunia ini berlayar gitu ya sesuai jalurnya. Nah, kalau ada perubahan jalur kan pastinya harus disepakati secara global gitu. Ya, oke. Ketika negosiasi rasanya ya terasa amat jauh, ini tentu kita harapkan bisa sama-sama memberikan, kalau tadi Mas Galan katakan, ruang dan juga waktu kepada pihak yang menengahi, karena dampaknya tidak hanya ke negara yang terlibat saja, tapi juga ke negara-negara lain, karena kita tahu Hormuz juga sebagai jalur pelayaran strategis dunia. Terima kasih dosen hubungan internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso, sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Galan. Terima kasih Mbak Uta, salam sehat.